Gadai mobil berakhir tragis. Banyak tuh kejadian tuh. Ambil gadai mobil, nggak taunya mobil orang. Terus ambil gadai sawah, nggak taunya bermasalah. Nih, tak kasih solusi. Seperti apa sebenarnya gadai yang benar dalam tinjauan Islam dan tinjauan yuridis. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Musyahidin al-kiram, sahabat-sahabat di Indonesia. Nah, saya banyak sekali menangani kasus gadai mobil, gadai sepeda, gadai tanah dan lain sebagainya yang berakhir dengan masalah. Bahkan tidak hanya masalah keperdataan tapi juga pidana juga. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di masyarakat kita hal yang lumrah kan, kita ngambil gadai sepedanya, ngambil gadai mobilnya. Tapi mereka percaya-percaya aja, bahkan hanya dengan kwitansi, tidak dibuatkan perikatan, ya kan? Nah, sebenarnya seperti apa yang benar itu, sahabat-sahabat? Sebenarnya sahabat-sahabat bisa melihat regulasinya di pasal 1150 sampai dengan 1160 KUHP Perdata. Ini saya lagi memberikan edukasi juga nih sama teman-teman yang magang ini kebetulan ya. Jadi saya live streaming sekaligus ngasih edukasi kepada teman-teman yang magang perihal gadai ini. Nah, hal yang dilakukan oleh pemberi gadai dan penerima gadai, sepengetahuan saya yang ada di pedesaan, ini udah cuma akad lisan, ini saya gadaikan kepada kamu ya, nanti 5 hari kemudian saya tebus. Nah, sekarang gini, yang benar nih, kita harus ke takrif dulu. Definisi dari gadai ini kan barang jaminan, ya kan, barang yang jaminan dari pemberi gadai ke penerima gadai. Nah, yang harus dilakukan pertama kali, ini saya langsung ke cara-cara trik agar sahabat-sahabat ini bisa selamat ya di dunia pergadaian. Yang pertama itu, sahabat-sahabat, yang harus dilakukan adalah buat perikatan dulu. Ya kan? Buat perikatan, pahami dulu. Yang pertama itu pahami dulu. Ini barang yang mau digadaikan itu milik pemberi gadai, milik pribadi atau milik orang lain, atau justru itu milik pihak lain yang masih dalam penguasaan orang lain. Ini yang bahaya, yang masih dalam penguasaan pihak lain kemudian digadaikan lagi, ini yang sangat bahaya. Tanyakan dulu kepada pemberi gadai ini, calon pemberi gadainya, ini mobil contohnya ya, mobil ini tidak sedang dalam masalah kan? Yang ditanyakan. Kalau semua enggak dalam masalah, tanyakan juga. Nah, ini mobil punya siapa? Barang ini punya siapa? Atas nama siapa? Kalau itu berupa barang bergerak. Kalau berupa tanah, tanya, atas nama kamu kah? Saya lihat SHM-nya, lihat sertifikat hak milik. Pama dia ngasih atas nama dia, baru ketika kita tahu asal usul hartanya ini dan status hartanya ini, baru kita melangkah ke langkah selanjutnya. Pastikan dulu, kalau tanah itu pastikan itu SHM. Jangan akta ya, jangan akta jual beli, akta hibah atau apa, jangan. Karena itu bukti peralihan saja, bukan bukti kepemilikan mutlak. Jadi bukti kepemilikan yang mutlak itu kalau tanah itu SHM. Jadi SHM-nya diminta dulu, ditanyakan, diperiksa dengan seksama. Aslinya tentunya ya, takutnya cuma fotokopiannya, aslinya ada di bank. Nah, ini kan masalah lagi nih. Nah, itu kalau harta tidak bergerak. Kalau yang bergerak, ya tanyakan BPKB-nya, jangan STNK-nya, BPKB-nya. Udah jelas BPKB itu bukti kepemilikan kendaraan itu
Cek itu semuanya. Pastikan itu atas nama dia atau dia membeli dari orang lain yang dalam proses balik nama atas dia. Nah, ketika sudah kita jelas barangnya, ya kan? Kita jelas barangnya, kemudian status kepemilikannya sudah jelas, baru kita buat perikatannya. Ini yang sangat penting. Perikatan itu bisa dilihat di sah tidaknya perjanjian itu di 1320 KUHP Perdata. Nah, pelajari itu. Jadi tanyakan ini mau digadaikan berapa lama, kemudian berapa nilai gadainya, pastikan itu. Dan itu tuangkan di surat kesepakatan, kan gitu kan? Tuangkan dalam surat kesepakatan atau surat pernyataan pemberi gadai kepada penerima gadai bahwa pihak pertama dalam hal ini menggadaikan 1 unit mobil atau tanah dengan SHM nomor berapa, kasih klausul bahwa pemberi gadai menjamin, ya kan, objek yang digadaikan tidak sedang dalam penguasaan pihak lain, tidak sedang dalam masalah lah secara garis besar. Kemudian dengan ini menggadaikan kepada pihak kedua. Di situ ada timing, ada waktu berapa lama digadaikan, ada nominal berapa digadaikan. Kemudian yang paling penting di klausul perjanjian itu tulis konsekuensi hukum jika melebihi batas yang diinikan, yang dijanjikan dalam timing itu. Umpama kalau melebihi dari batas waktu yang ditentukan, maka penerima gadai berhak melakukan upaya hukum gugatan keperdataan, dalam hal ini cedera janji, wan prestasi, atau diselesaikan dengan kekeluargaan, atau kedua belah pihak sepakat bahwa jaminan itu akan diberikan kepada pihak penerima gadai. Bisa seperti itu. Nah, ketika itu sudah sudah selesai semua, baru ditandatangani. Usahakan ada saksi di situ, ya kan? Usahakan ada saksi di situ. Kemudian ditandatangani kedua belah pihak. Di mana ditandatanganinya? Kalau di sini di Bondowoso, tulis di atas bertempat di mana, di rumah siapa dan lain sebagainya, agar nanti enak, jelas. Nah, kalau itu sudah selesai, udah silahkan dilanjutkan akad gadainya. Dan yang perlu diperhatikan dalam tinjauan syariat Islam, jadi gadai itu tidak boleh diambil manfaatnya, karena dia itu barang yang dijaminkan itu ya namanya jaminan, tidak boleh diambil manfaatnya, kan begitu kan? Ada konsekuensi yang harus ditanggung jika itu dilakukan. Bisa dilihat nanti saya jelaskan dalam video selanjutnya bagaimana pemanfaatan gadai, gitu kan? Pemanfaatan barang jaminan gadai, gitu kan? Nah, ketika itu sudah selesailah gadai itu. Itu yang perlu diperhatikan sahabat-sahabat. Ini Mas Habaib tidak ada materainya, bisa disusulkan materai itu. Jadi materai itu bukan merupakan syarat mutlak sahnya perjanjian, tidak ada kaitan dengan sah tidaknya perjanjian materai itu. Dicatat ya sahabat-sahabat ya. Catat itu. Nah, kemudian setelah itu selesai itu sudah. Nah, tip dan trik. Tips untuk sahabat-sahabat di Indonesia, ingat, kalau itu berupa barang bergerak atau tidak bergerak sih, kalau saya daripada barangnya lebih baik kita ambil jaminan surat berharganya saja, dalam hal ini bukti kepemilikannya saja. Soalnya selama ini orang kan di Bondowoso nih berupa barang bergerak, mobilnya yang diambil gadai, ya kan, mobilnya. Sedangkan mereka tidak tahu ini kepemilikannya ada di mana. Bahkan yang jelas-jelas sudah tahu, oh ini ada di bank ini BPKB-nya, masih dia menerima gadai. Ini sangat bahaya sekali, ya kan? Kalau nanti itu kalau itu dijaminkan ke bank ada fidusia, kemudian dikaitkan dengan fidusia dan dilaporkan, maka penerima gadai bisa disangkakan pasal 480 namanya, penadah, kan bahaya kan. Jadi yang memberikan gadai dianggap 732 menggelapkan barang milik orang lain, kemudian
si menerima gadai dianggap 480, disangkakan pasal itu bahaya. Jadi harus hati-hati ya sahabat-sahabat ya, harus hati-hati bab gadai ini. Sehingga sahabat-sahabat selamat dan dalam bernegara kita patuh kepada hukum. Demikian sahabat-sahabat, closing statement dari saya. Pahami hukum, jauhi hukuman. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله